Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para sahabat saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, dan para sahabat saudara kami dijauhkan dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, ketika para sahabat saudara kami akan memasak nasi, pasti akan mencuci beras terlebih dahulu. Ketika para sahabat saudara kami mencuci beras, cucian air beras itu jangan dibuang, karena di dalam cucian air beras tersebut memiliki energi positif yang dimana insya Allah banyak manfaatnya apabila cucian air beras itu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, ada lebih kurang 7 manfaat dari kekuatan gaib cucian air beras. Yang pertama, manfaat kekuatan gaib dari cucian air beras tersebut apabila kita pergunakan, yang pertama bisa membuka aura pada wajah, lebih bersinar wajah kita, dan juga bisa menarik rasa suka dari orang lain. Jadi orang yang awalnya tidak suka melihat diri kita, memusuhi diri kita, insya Allah mereka bisa menjadi suka dan tertarik pada diri kita. Itu manfaat dari kegunaan air cucian beras tersebut. Jadi ketika para sahabat mencuci beras, cucian beras yang pertama kali yang masih warnanya itu air putih sangat pekat sekali, cucian pertama itu jangan dibuang. Jadi disimpan atau dipergunakan untuk membasuh muka. Berapa kali membasuh muka? Kalau bisa membasuh muka itu di dalam 7 hari berturut-turut, diawali pada hari kelahiran para sahabat saudara kami. Contoh, para sahabat lahir di hari Senin, jadi membasuh muka dengan cucian air beras yang pertama kali dicuci itu yang warnanya masih putih pekat itu selama 7 hari dimulai pada hari Senin apabila hari kelahiran di hari Senin sampai 7 hari berturut-turut. Terus manfaat yang kedua adalah bisa untuk menetralkan rasa tidak percaya diri. Nah, ini air cucian beras tersebut itu dipergunakan oleh para sahabat saudara kami bisa untuk mandi. Caranya adalah air cucian beras tersebut dicampur dengan 7 helai daun kelon. Jadi insya Allah apabila di diri kita ada energi-energi negatif, insya Allah dengan media perantaranya air cucian beras tersebut dicampur dengan 7 helai daun kelon, maka insya Allah energi negatif pada diri kita bisa netral, bisa hilang, dan diri kita lebih percaya diri. Baik para sahabat, manfaat yang ketiga dari kekuatan gaib cucian air beras tersebut bisa menghilangkan luka pada tubuh kita, sekaligus juga bisa menghilangkan sakit atau mengobati penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diakibatkan dari adanya kiriman guna-guna atau sihir. Nah, manfaat yang ketiga ini caranya adalah air cucian beras yang pertama kali yang masih warnanya putih pekat tersebut
itu dipakai untuk mandi atau dibaluri pada badan kita yang terasa sakit atau luka. Contoh umpama rasa sakitnya itu ada di kaki sebelah kanan, maka balurilah cucian air beras tersebut di kaki sebelah kanan yang sakit itu. Dan juga jangan lupa dipergunakan air cucian beras itu dicampur dengan air yang ada di kamar mandi dan dipakai untuk mandi. Baik para sahabat, manfaat yang keempat dari cucian air beras yang memiliki energi positif, kekuatan goib tersebut adalah bisa membuat orang yang membencimu atau yang memusuhimu menjadi suka, menjadi baik pada dirimu. Dan manfaat yang kelima, bisa untuk penglarisan dalam berdagang. Nah, jadi para sahabat saudara kami yang memiliki usaha yang pekerjaannya sehari-hari berdagang, cucian air beras ini bisa dipergunakan saat para sahabat saudari berdagang. Caranya adalah air cucian beras tersebut disirami di area luar maupun di area dalam tempat usaha dagang para sahabat saudara kami. Kalau bisa setiap hari, insya Allah apabila di tempat dagang usaha para sahabat saudara kami ada energi-energi negatif atau ada yang menutup usaha tempat berdagang para sahabat, insya Allah dengan wasilah perantaranya media cucian air beras tersebut yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah, yang sudah dibacakan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media perantara air cucian beras tersebut, tempat dagang usaha para sahabat bisa netral kembali apabila ada yang zalim mengganggu tempat usaha para sahabat. Berikutnya manfaat yang keenam dari cucian air beras yang dimana memiliki kekuatan goib tersebut bisa menetralkan tempat yang sering terjadi keributan atau pertengkaran. Nah, caranya adalah air cucian beras tersebut dicampur dengan kembang 7 rupa. Nah, air tersebut disirami baik di area luar maupun di area dalam, di mana sering terjadi pertengkaran. Jadi apabila air cucian beras tersebut disirami di area dalam rumah kita, bisa dipergunakan untuk mengapel sehari-hari, maupun disirami di area pelataran depan rumah kita selama 7 hari berturut-turut yang diawali dari hari Minggu, insya Allah rumah para sahabat saudara bisa lebih tenang, bisa lebih rukun, insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang dimana saling terjadi pertengkaran ataupun keributan. Dan baik, manfaat yang ketujuh dari cucian air beras adalah bisa untuk membangkitkan kekuatan kasih sayang. Nah, ini manfaat yang ketujuh ini, air cucian beras tersebut sama disiramkan di area luar maupun area dalam, di mana bisa juga dipergunakan di rumah kita. Disiramkannya pada hari Jumat. Baik para sahabat saudara kami, jadi itulah 7 manfaat dari kekuatan goib cucian air beras yang pertama kali, yang dimana masih putih pekat. Jadi sekarang para sahabat saudara kami bisa mempraktikkan, bisa mengamalkan kekuatan dari cucian air beras tersebut. Jadi cucian air beras tersebut, baik berasnya maupun airnya itu memiliki energi positif tersendiri, termasuk garam pun. Dia sudah memiliki kekuatan energi positif. Akan tetapi bukan berasnya atau bukan airnya, bukan juga daun kelo dan sebagainya, itu hanya media.
perantara atau wasilah. Yang hebatnya itu adalah dibacakan ayat-ayat Allah atau didoakan, baik ayat cucian beras tersebut, baik umpama media-media lainnya seperti daun kelor atau daun sirih dan sebagainya. Jadi yang dari alam itu hanya media perantara, tetap kekuatannya itu ada di ayat-ayat Allah, dibacakan doa-doa, maka yang dimana air beras tersebut, cucian air beras tersebut maupun daun kelor ataupun daun sirih dan sebagainya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di situ para sahabat, jadi kekuatannya itu ada di ayat-ayat Allah maupun di doa yang kita bacakan, doa yang kita zikirkan di ayat cucian beras tersebut. Baik para sahabat kami, cara mengamalkan atau cara mendoakan air cucian beras tersebut yang dimana cucian air beras tersebut sudah memiliki energi positif supaya lebih dahsyat kekuatan gaibnya yang berada di air ataupun beras yang dicampur menjadi cucian air beras. Yang pertama itu siapkan wadah. Jadi ketika para sahabat saudara kami mencuci beras pada cucian yang pertama, itu pastikan airnya sangat pekat tuh, sangat putih sekali pekatnya. Itu disimpan atau ditaruh di sebuah wadah, bisa baskom contohnya. Nah setelah disimpan, para sahabat sebelumnya bertawasul atau menghadiahkan suratul Fatihah. Taruhlah baskom tersebut di depan sahabat atau di depan sajadah. Bacakanlah tawasul atau menghadiahkan suratul Fatihah yang pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul yang pertama. Tawasul yang kedua menghadiahkan kepada 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Jibril. Hadiah Fatihah yang ketiga menghadiahkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tawasul yang keempat menghadiahkan suratul Fatihah kepada 4 sahabat Nabi atau Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Tawasul yang berikutnya menghadiahkan suratul Fatihah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ba'dadi. Nah, setelah bertawasul, para sahabat apabila waktunya panjang atau waktunya luas, tidak sibuk, para sahabat bisa membaca setelah bertawasul surat Fatihah 7 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali, ayat kursi 3 kali, dan ditutup dengan salawat Nabi cukup sekali atau 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan tetapi para sahabat saudara kami waktunya sangat sempit, sibuk, tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang tadi kami sampaikan, Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, ayat kursi maupun sholawat. Para sahabat bisa cukup membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 11 kali dan sholawat Nabi 11 kali. Jadi kami ulangi, setelah para sahabat menghadiahkan suratul Fatihah, bertawasul yang tadi kami sampaikan, selanjutnya para sahabat bisa membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 11 kali, tiupkanlah pada ayat cucian beras tersebut, dan dilanjutkan dengan membaca 11 salawat Nabi. Salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali, tiupkanlah kepada ayat cucian beras tersebut. Insyaallah ketika sudah bertawasul, sudah membaca kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat Allah, yakin dan percayalah akan kekuatan dari ayat-ayat Allah, yakin dan percayalah akan kekuatan doa. Jadi setelah bertawasul, setelah membaca ayat-ayat Allah, para sahabat bisa berdoa dengan wasilah,
dengan perantaranya media air cucian beras tersebut, hajat saudara yang saudara inginkan insya Allah akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para sahabat saudara kami, itulah 7 manfaat dari kekuatan goib cucian air beras. Ingat para sahabat, cucian air beras yang pertama kali itu, jadi ketika para sahabat mencuci beras itu kan pertama kali tuh diaduk-aduk, nah itu airnya kan ditiriskan tuh, nanti kan sisakan beras tuh, nah itu air yang pertama kali itu disimpan. Nah, hajat saudara apa? Umpama untuk membuka aura pada wajah, nah itu bisa diusapkan pada wajah selama 7 hari berturut-turut, dimulai pada hari kelahir para sahabat. Terus umpama dipergunakan untuk dagangan tempat usaha para sahabat, bisa air cucian beras tersebut setelah didoakan yang tadi kami sampaikan tata caranya bertawasul, berzikir dan berdoa, nah bisa disiramkan di area depan tempat usaha maupun di area dalam tempat usaha para sahabat. Bisa juga dipergunakan di rumah para sahabat. Supaya apa? Supaya energi rumah itu lebih positif, lebih rukun, lebih tenang, dengan kekuatan wasilah perantara dari cucian air beras tersebut. Jadi jangan sepelekan kekuatan dari cucian air beras tersebut. Jadi sekarang ketika para sahabat saudara kami mencuci beras pertama kali itu, airnya jangan dibuang. Nah, disimpan di baskom, nah, langsung diamalkan, dibacakan tawasul, berzikir, berdoa, dan bisa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, baik buat tempat usaha, rumah, ataupun buat diri pribadi para sahabat sendiri. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan, 7 manfaat dari kekuatan goib yang berada di cucian air beras tersebut. Lebih kurang yang mohon maaf, semoga yang kami sampaikan bermanfaat buat para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya dapat notifikasi pemberitahuan video-video kami yang terbaru. Demikian para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, lebih kurang yang mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.